semua. Satu Injil gereja bersatu, jalan bersamanya. Roh Kudus bawa kita maju, tuntun kita pulang. Dalam mulianya ku serukan cerita agung penebusannya. Puji Raja dan Juru Selamat, dalam hidup Kristus aku teguh. Dalam mulianya ku serukan cerita agung penebusannya. Puji Raja dan Juru Selamat, dalam hidup Kristus aku teguh. Dalam hidup Kristus aku teguh. Dalam hidup Kristus aku teguh. Shalom Jemaat RJCC Malang, kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga kerajaan Allah di RJCC yang sangat antusias untuk hadir ibadah bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga kerajaan Allah yang sudah hadir baik untuk ibadah raya maupun ibadah roki atau gereja anak. Kami menghimbau agar setiap warga kerajaan dapat datang 30 menit sebelum ibadah dimulai. Dengan kedatangan lebih awal, Anda dapat memilih tempat duduk dengan lebih nyaman dan turut mendukung kelancaran jalannya ibadah. Dengan penuh sukacita dan hormat, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali duduk di tempat yang telah disediakan, karena ibadah RJCC akan segera dimulai. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita untuk benar-benar fokus dalam beribadah kepada Tuhan. Karena kita beribadah bukan untuk terlihat baik dan menyugup Tuhan, tetapi karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan betapa besar kebaikan dan kemurahan-Nya yang telah Dia limpahkan atas setiap kita sepanjang hidup kita.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Shalom. Bapak Ibu Shalom. boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kasih senyum kanan kirinya. Katakan damai sejahtera Tuhan atas kita semua. Biarlah kita bersuka cita saat ini bukan karena kondisi apa yang sedang kita hadapi, apapun itu. Tapi biarlah kita bersuka cita hanya karena Yesus Kristus saja yang telah menyelamatkan setiap kita. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita bersama-sama di tempat ini, saya ajak Bapak Ibu untuk membaca di Yesaya 45 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Kita akan baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihan aku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Amin. Mari kita sama-sama merenungkan Bapak Ibu bahwa ketika kita beribadah, kita sedang berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa. Ialah yang Sang Pencipta kita. Tadi ketika pada pembukaan kita datang ke tempat ini adalah untuk kita meresponi siapa Dia dan apa yang sudah Dia perbuat dalam kehidupan kita. Amin. Kita tidak lagi datang untuk kita bertransaksi kepada Tuhan. Selama ini saya berpikir bahwa saya datang ke gereja supaya saya memperoleh, supaya saya mendapatkan sesuatu, supaya ini, supaya itu. Saya membawa apa? Saya membawa hidup saya dan segala perbuatan baik yang sudah saya lakukan di hadapan Tuhan. Dan saya berharap bahwa Tuhan memberikan imbalan kepada apa yang sudah saya perbuat. Tapi saat ini mari kita merenungkan siapakah diri kita ini. Bukankah ketika kita bersikap seperti itu kita menegakkan kepala kita di hadapan Tuhan sehingga kita berpikir kita layak untuk bertransaksi dengan Dia. Pada firman Tuhan berkata, hati kita jahat, perbuatan baik kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Apa yang mau kita bawa dari hidup kita saat ini? Gak ada Bapak Ibu. Gak ada yang bisa disombongkan di hadapan Allah Bapa yang Maha Kuasa itu. Ialah yang pencipta langit dan bumi itu. Seharusnya ketika kita datang di tempat ini, kita merendahkan hati kita. Kita mengakui segala kelemahan kita, segala dosa-dosa kita. Bahwa gak ada satupun yang tertutupi di hadapannya. Segala isi hati kita pun Dia tahu. Mari kita datang menyembah dan merendahkan hati kita saat ini. Dialah Allah yang perkasa itu. Dialah Allah yang menciptakan kita. Bahwa Dialah juga Allah yang memberikan iman kepada kita. Sehingga ketika kita datang di tempat ini, Dialah yang memanggil kita. Dialah yang menentukan dan memilih kita sejak semula. Seperti apa yang telah tertulis, bahwa Allah tidak mengenal
Kores, tapi Ia memanggil dia, Ia mempergunakan. Ketika Allah memilih kita, kita belum mengenal Dia. Ketika kita mengenal Dia, itu semua karena Allah yang memberikan pengenalan akan Dia semua. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Thank you Lord Jesus. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau Allah yang menentukan setiap langkah-langkah kami Tuhan. Sejak semula, bahkan sejak sebelum dunia dijadikan, Engkau telah mengenal kami. Engkau telah menyebut nama kami. Engkau telah memilih kami untuk kami menjadi milik-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur ketika kami ada di tempat ini Tuhan, bahwa kami punya iman untuk kami percaya dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Betapa kami bersyukur Tuhan atas itu semua, karena kami tahu kami gak layak Tuhan. Kami gak layak Tuhan, kami penuh dosa, kami bobrok, hati kami jahat Tuhan. Firman-Mu berkata gak ada satupun hati di dunia ini yang baik. Semua hati jahat, semua orang jahat. Tapi Engkau menetapkan kami, Engkau memilih kami Tuhan, untuk kami menjadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Haleluya. Bahwa melalui Yesus Kristus Tuhan, Allah berkarya menebus setiap kita, menjadikan kita menjadi milik-Nya kembali. Dan tidak hanya itu, Dia gak akan meninggalkan segala apa yang sudah Ia perbuat, tapi Dialah Allah yang setia, yang akan menyertai kita, yang akan memulihkan kita, melayakkan kita menjadi indah bagi Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau telah memulai karya yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Katakan, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Amin. Perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Katakan Yesus Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalam-Mu. Kami bersyukur Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau memberikan hidupmu Tuhan, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Oh,
tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sempurnakan hidupku jadi seperti-Mu, Kami memuji Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah perkasa. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa seperti apa yang telah kami nyatakan ini Tuhan, kami nyanyikan Tuhan, biarlah bukan sekedar lagu Tuhan, bukan sekedar lirik, tapi biarlah kami merenungkan Tuhan Yesus, bahwa Engkaulah Allah yang setia itu, bahwa Yesus telah memulai, bukan kami yang mencari, tapi Yesus yang memulai, mencari dan memulai karya yang terindah itu dalam hidup kami, bahwa Engkau menyelamatkan setiap kami Tuhan. Kau menjadikan kami milik-Mu Tuhan. Engkau gak hanya meninggalkan kami Tuhan, Kau gak akan meninggalkan kami ya Bapak. Ketika kami diselamatkan Tuhan, Kau menyertai kami Tuhan. Kau memulihkan setiap kami Tuhan, Kau menjadikan kami sempurna seperti Yesus Kristus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Dia menjadi pengharapan setiap kami Tuhan. Biarlah kami mengucap syukur karena itu semua Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat karya-Mu. Kau buat Tuhan di hidupku, di hidupku. Terima kasih buat setiap iman yang kami miliki. Terima kasih buat setiap percaya yang kami miliki. Semuanya karena-Mu, semuanya karena-Mu Tuhan. Kami
segala perbuatan tangannya. perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia. Sempurnakan setiap kami seperti putra-Mu Yesus. Agar indah Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia. Sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah katakan amin. Biarlah Engkau Allah yang menyempurnakan setiap kehidupan kami semakin serupa seperti putra-Mu Yesus Kristus, dan biarlah kami menjadi indah di hadapan-Mu oleh karena-Mu Bapa. Terima kasih. Mari semua jemaat yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Katakan sama kanan kiri Bapak Ibu semuanya bahwa Ialah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Bahwa segala apa yang kita lihat ini adalah keajaiban Tuhan. Kita hidup di tengah-tengah kemuliaan-Nya. Amin. Haleluya. Gunung-gunung dan samudra tercipta oleh firman-Mu. Cakrawala lukiskan keajaiban-Mu. Demikian hidupku tercipta untukmu. Mari semua katakan indah, indah semua yang Kau buat. Sungguh tak pernah kubayangkan cara-Mu. Oh, ajaib, ajaib, ajaib cinta-Mu yang Kau letakkan telah membalut setiap luka. Agung dan mulia cinta-Mu sempurna. Mari semua katakan gunung-gunung dan samudra. Gunung-gunung dan samudra tercipta oleh firman-Mu. Cakrawala lukiskan keajaiban-Mu. Demikian hidupku tercipta untukmu. Indah, indah semua yang Kau buat. Sungguh tak pernah kubayangkan cara
lagi ya. Kita nyatakan. Oh, come on. Dan samudra tercipta oleh firman-Mu. Cakrawala lukisan keajaiban-Mu. Demikian hidup Amin Tuhan. terciptamu. Indah, indah semua yang Kau buat. Sungguh tak pernah ku bayangkan caramu ajaib cintamu yang Kau letakkan telah membalut setiap luka. Agung dan mulia cintamu sempurna. Sungguh indah, sungguh ajaib Kau. Terima kasih Tuhan. Sebab kami hidup di tengah-tengah kemuliaan-Mu ya Bapa. Keindahan karya-Mu Tuhan dan keajaiban-Mu Tuhan. Biarlah setiap makhluk yang menyembah, menyadarinya dan menyembah-Mu. Oh, indah, indah semua yang Kau buat. Sungguh tak pernah ku bayangkan caramu memulihkan. Ajaib cintamu yang Kau letakkan telah membalut setiap luka. Agung dan mulia cintamu sempurna. Agung dan mulia cintamu sempurna. Haleluya. Cintanya sempurna di tengah-tengah kita yang menyelamatkan kita. Amin. Amin. Lebih lagi mari kita serukan namanya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Come on. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup. Dia hidup Wow. berkuasa. Oh. Serukan namanya. Siapa? Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dan luar biasa, berkasa mulia, Yesus nama di atas Nama Hey. Lebih lagi katakan Tuhanku, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja
biasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Puji Dia. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, berkasa mulia. Come on, lebih lagi. Nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. One more time, Yesus nama di atas segala nama. Hey, hey. Hey, hey. Sorak-sorak bagi Dia. Yesus nama di atas segala nama. Come on. Adik-adik Rocky bisa maju ke depan semuanya. Kita mau berdoa untuk gereja anak. Mari adik-adik Rocky. Come. Yes, luar biasa. Mari Bapak Ibu kita tetap bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita. Kita memberkati adik-adik Rocky yang akan beribadah bersama-sama. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati memberkati adik-adik Rocky yang akan beribadah. Kami percaya Tuhan, Engkau pun berbicara secara pribadi dalam kehidupan mereka. Engkau memperkenalkan diri-Mu dan mereka membuka hati untuk mendengar kebenaran firman, mengerti siapa pribadi Tuhan yang mereka sembah. Kami percaya Roh Kudus-Mu juga menolong setiap adik-adik di tempat ini untuk mengerti, memahami, dan pada akhirnya nanti menjadikan Engkau Tuhan, Juru Selamat mereka dalam kehidupan mereka, menjadi fondasi iman mereka untuk mereka bertumbuh menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan boleh nyata atas kehidupan mereka. Memberkati orang tua mereka yang sudah mengantarkan, memberkati kakak-kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri Tuhan yang memakai kakak-kakak melalui bibir mulut mereka. Kebenaran Injil disampaikan dengan dahsyat dan luar biasa. Engkau urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu. Kami percaya kuasa-Mu tercurah saat ini dan akan sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam pertolongan Roh Kudus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom RGCC, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang telah kami cantumkan atau dengan scan QR melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Dan yang ingin menabur melalui cash dapat mengambil amplop persembahan di meja asyir. Dan untuk persembahan persepuluhan, Bapak Ibu Saudara dapat memberi melalui cash ataupun transfer ke rekening gereja dengan mencantumkan P10 spasi kode pribadi. Kita memberi bukan karena ingin diberkati, tapi kita memberi karena kita sudah diberkati.
Sebelum memberi, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberi, dan kami tahu pemberian yang kami berikan itu bukanlah milik kami, melainkan semua yang kami miliki adalah milik Tuhan. Dan hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberi apa yang menjadi milik-Mu. Biarlah pemberian ini dapat memperluas kerajaan Tuhan dimanapun gereja Tuhan ditempatkan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus segala kemuliaan. Amin. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Selamat datang di RJCC, Rock Generation Community Church, yang dimana RGCC memiliki hashtag Home for the Imperfect, rumah bagi orang-orang yang tidak sempurna, yang rindu berubah dan berbuah bersama untuk memuliakan Tuhan, diperlengkapi sebagai pemimpin serta memperluas kerajaan Allah di dalam kasih karunia Bapa melalui Injil Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Raya Pentakosta. Saya percaya pertama Pentakosta yang pertama itu turunnya firman Tuhan di Gunung Sinai. Lalu yang kedua kita melihat yaitu di Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Dan itulah bukti bahwa Tuhan hobi mengangkat orang yang paling rendah, didudukan tempat paling tinggi. Dalam Kisah Rasul pasal 4 dikatakan bagaimana Petrus dan Yohanes yang adalah orang-orang Galilea yang dianggap rendah oleh orang-orang Yudea. Sama sekarang mungkin di Indonesia Timur lah begitu, yang kurang diperhitungkan. Malah dipilih oleh Tuhan jadi rasul-rasul. Dan pada saat itu kita melihat bagaimana Hanas, Kayafas dan keluarga. Jadi KKN ini, keluarga dari imam besar menghakimi dua hamba Tuhan ini. Yang satu mengangkat diri tinggi, yang satu diangkat oleh Tuhan lebih tinggi lagi. Dan pada saat itulah apa yang terjadi. Petrus menjawab dengan penuh dengan Roh Kudus. Sebab dia ditanya, dengan kuasa mana dan dalam nama siapa kau melakukan hal itu? Apa yang terjadi? Orang lumpuh sejak lahirnya, kecil di hadapan Tuhan. Pada waktu itu ketika orang melihat mereka orang hebat, dengan nama Yesus Kristus. Yang kamu salibkan itu, kata Rasul Petrus. Sedangkan siapa Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret. Firman Allah mengatakan bagaimana ada yang bertanya, apa yang baik keluar dari Nazaret? Mungkin saudara berasal dari keluarga sangat sederhana, mungkin berasal dari ujung timur Indonesia, yang mungkin tidak masuk perguruan tinggi. Ada kabar baik buat setiap daripada Anda. Tuhan memakai Petrus dan Yohanes. Ketika mereka lihat keberanian Petrus dan Yohanes yang tidak takut akan manusia, maka firman Tuhan mengatakan mereka baru sadar that they had been with Jesus. Mereka ini bergaul dengan Yesus. Dengan siapa kita bergaul? Tuhan hobi memang. Kalau saya berasal dari satu daerah yang bahkan di peta nggak ada, rapopo, tidak apa-apa. Tuhan sanggup mengangkat kita. Dari Nazaret, Yesus Kristus dari Nazaret, saya percaya setiap tindakan daripada Allah tidak ada yang kebetulan. Lahirnya di Bethlehem, tinggalnya di Nazaret, itu di daerah Galilea. Dan mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus lebih banyak di Galilea daripada yang di Yudea. Bahkan dari 12 murid Tuhan Yesus, yang 11 adalah orang Galilea, hanya satu berasal dari Yudea. Disebutkan dari namanya, Yudas Iskariot. Iskariot adalah sebuah kota kecil, tetapi dari daerah Yudea. Dan justru Tuhan mengangkat rasul-rasul ini, orang-orang sederhana. Memang di Bali di mana kami tinggal, ada Raja Bali pernah bertobat, Anak Agung Panjitisna, yang juga seorang sastrawan. Tetapi pertama kali adalah seorang pembantu rumah tangga dari Cangtohang. Seorang wanita, dulu dianggap enteng kan. Dan justru dari kasta yang terendah, bahkan tidak punya kasta, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi miliknya. Marilah kita belajar sesuatu hari ini. Jangan menganggap rendah siapapun. Karena Tuhan sanggup menurunkan orang yang paling sombong, paling tinggi, paling angkuh, paling berkuasa. Dan mengangkat orang yang paling rendah. Kita ingat bagaimana
Presiden Soeharto itu diturunkan pada waktu hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan baru beberapa hari yang lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pas 10 hari yang lalu. Dan karena itu Petrus penuh dengan Roh Kudus. Pastikan setiap daripada warga negara kerajaan Allah bukan cuma dilahirkan kembali, tapi penuh dengan Roh Kudus. Melakukan perintah agung, yaitu saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Dan kemudian beritakan firman Tuhan sampai ujung bumi. God bless you warga kerajaan. Amin. Banyak hal Tuhan yang di sekeliling kami mungkin mempesona kami Tuhan, menarik kami Tuhan, mengalihkan perhatian kami kepada banyak hal Tuhan di luar Engkau. Tapi biarlah saat ini Tuhan Yesus, Kau mengubahkan setiap hati di tempat ini, mengarahkan setiap hati kami. Biarlah Kau yang mempesona kami selalu Tuhan Yesus. Thank you Lord. Tuhan Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan Tuhan Kau sungguh besar, Tuhan Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan Kau sungguh besar, katakan Tuhan Kau sungguh besar, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bersyukur kepadamu Tuhan,
Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Oh, anugerahmu Tuhan, Mempesonaku. selalu dan selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga. Sekali lagi semangat saja katakan, oh Tuhan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu Mempesonaku. selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Kami gerejamu, umat gembalaanmu, kami datang di hadapan anugerahmu Bapa. Terima kasih buat Yesus yang kau berikan kepada kami. Terima kasih buat Roh Kudus yang senantiasa ada menemani kami, membentuk kami, melatih kami sampai hari ini. Kami sungguh bersyukur. Kami ada semua karena anugerah. Kami hidup semua karena kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur jika hari ini kami boleh bersama-sama datang di hadapan-Mu. Kami minta ampun di hadapan-Mu Bapa. Dalam banyak hal kami sering curang. Dalam banyak hal kami sering bodoh. Kami minta pengampunan daripada-Mu. Biar kiranya kasih karunia Tuhan mengalir kepada setiap kami. Membasuh hati kami, supaya hati kami hari ini mengalami pemulihan. Caramu menolong kami luar biasa. Caramu membentuk kami sungguh ajaib. Dan kami percaya, kami lebih percaya Engkau ketimbang diri kami sendiri untuk mengubah hati kami. Karena itu kami perlu Engkau Roh Kudus hari ini. Biarlah datang kerajaan-Mu jadi kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Engkau sudah nyatakan lewat Kristus. Karena itu kami yakin dan percaya kehendak-Mu jadi hari ini untuk mengasihi jemaat-Mu. Dan hari ini kami mau mendengar suara-Mu, dan domba-domba-Mu mendengar suara-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, ketiga yang esa, yang mengasihi kami. Kami berdoa, haleluya, amin. Shalom semuanya. Shalom. Oke, kita ada di ini ya, masih ya, khotbah berseri ya, di Galatia. Dan saya ambil yang suka tulis-tulis ya, silahkan bisa dikasih catatan di notes-nya bahwa hari ini kita akan ngomongin tentang the cross must be
everything. Bukan kita yang harus jadi segalanya, tapi Kristus yang harus jadi segalanya. From performing to transforming. Oke, kitab Galatia adalah kitab yang menarik buat saya ya, buat kita semua ya. Tapi nggak tahu ya selama berapa lama ini kita ngomongin tentang Galatia, nggak tahu di hati saudara bosen atau saudara antusias, nggak apa-apa akui saja. Tapi setidaknya firman Tuhan yang keluar tidak pernah kembali dengan sia-sia, saya percaya itu. Nah, kitab yang menarik ini kita akan pelajari hari ini dan kita renungkan bagaimana sebenarnya perjuangan Paulus untuk membela Injil dan menyatakan kekuatan dan kuasa Injil di dalam kehidupan orang-orang percaya di zaman itu dan sampai sekarang sih dia kuasanya. Dan kekuatan tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus sangat memberkati kita sampai hari ini. Ya, saya sangat terberkati. Bolak-balik membaca Galatia, wih keren sekali ya. Nah, saya harap saudara bisa membuka Alkitab saudara, buka di Galatia 3 ya. Galatia 3, bukan buka foto pacar saudara di HP ya, jangan ya. Waktunya buka Galatia 3. Nah, saya mau tanya buat saudara ini, siapa aja mungkin bisa jawab ya. Di kitab Galatia 3 ini menurut saudara bagian mana atau ayat mana yang paling mengambil perhatian saudara? Dilihat. Kalau Anda enggak lihat, enggak akan tahu pertanyaan saya. Di Galatia 3 secara keseluruhan ya, kita akan ngomongin Galatia 3 di bulan ini ya. Dalam kitab Galatia, menurut saudara bagian mana yang paling menarik perhatian? Ada yang mau jawab? Kalau saya itu ya ini yang di ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Itu sangat menarik perhatian gitu ya. Siapa kalau saudara dipanggil, hei RGCC yang goblok, itu kan menarik perhatian ya. Sudah berjuang saya ternyata kita dibilang, hei RGCC yang bodoh, hei Lani yang bodoh. Itu pasti sangat menarik perhatian buat saya. Kok kenapa aku dibilang bodoh ya? Untuk apa ini orang ini ngomongin aku, hei Lani yang goblok gitu. Itu kan pasti langsung, mau apa orang ini ya? Ngapain ngomongin aku henpen ini ya? Dan itu berhasil membuat kita setidaknya menyimak itu apa? Memperhatikan, ya kan? Yang biasanya cuek karena gara-gara dibilang goblok, kita langsung noleh. Ada orang memanggil aku goblok ini. Ayo, mari kita harus melihat dan memperhatikan ini, ya. Jadi kenapa Paulus sampai mengatakan hal itu? Karena memang jemaat Galatia lagi dalam mode goblok gitu ya. Mode bodoh gitu ya. Sama kayak kita sih. Galatia ini orang-orangnya masalahnya sama. Masalahnya berpaling dari Injil. Yang buat Paulus itu bukan hal yang biasa. Makanya dia bilang, hai orang Galatia yang bodoh. Dia lagi canda gitu ya. Hai orang Galatia yang bodoh. Canda gitu, enggak. Dia lagi serius. Dia lagi dalam mode enggak main-main. Jadi dia mau menyampaikan bahwa kamu kalau berpaling dari Injil itu bukan masalah yang kecil. Itu soal pengabaian terhadap Tuhan yang harus kita takuti, kita gentari. Kita gentari, kita takut gitu ya. Paulus bukan Paulus ngomong gini, enggak apa-apa lah, biasa itu masalah besar. Kita kan sering memang aneh-aneh kadang, salah sini, salah sana, it's okay lah, enggak. Paulus lagi serius, Paulus lagi tidak dalam pesan yang kalem hari ini. Paulus dalam mode merah. Ini kemarin Komsel ngomongin tentang emosi marah, nah ini emosi marah yang diizinkan ini. Oke, kita buka di PPT-nya langsung. Saya kemana? Mungkin bisa baca bareng-bareng dengan saya, yang 10 saudara, saya 11 gitu ya gantian ya. 3, 2, 1. Yang keras dong. Karena kitab suci. 11, dengan demikian jelaslah bahwa tidak ada seorang pun yang bisa diterima sebagai orang yang benar di hadapan Allah dengan menaati hukum Taurat. Sebab kitab suci berkata, orang yang dianggap benar oleh Tuhan akan hidup selamanya karena percaya penuh kepadanya. 12.
Oke. 13 itu artinya kita semua terkutuk. Karena setiap orang gagal menaati semua perintah yang tertulis dalam hukum Taurat. Tetapi Kristus sudah menebus kita dari kutukan itu. Dia memberikan dirinya sendiri untuk menggantikan kita dan menanggung kutukan menurut hukum Taurat. Karena ada tertulis dalam kitab suci, terkutuklah orang yang mati digantung di tiang kayu. 14. Oke, sekian firman Tuhan. Oke, lanjut. Nah, ini akan kita bahas. Mengapa Paulus perlu menyatakan hal ini? Nanti fokus Paulus ada 3 yang akan kita pelajari tentang kutuk hukum, salib Kristus, dan berkat yang sejati. Nah, mengapa Paulus perlu menyatakan hal ini? Sebab jemaat Galatia saat itu sedang disesatkan oleh aliran ajaran Yudaisme yang mengatakan bahwa keselamatan di dalam Kristus perlu ditambahkan. Ini kita sering dengar ya, tapi perlu diulang-ulang terus. Perlu ditambahkan dengan ketaatan pada hukum Taurat. Nah, mereka orang-orang Galatia yang sudah percaya dan menerima Injil ini sejak dari awal waktu mereka percaya, mereka ini bukannya enggak tahu kan? Mereka mendengar kabar baik, mereka mengimani dalam hati, wih keren ya, ada Allah yang turun ke dunia menjadi manusia, menggantikan dosaku nih, mati buat aku. Keren itu. Dan mereka tahu itu. Tapi mengapa sampai mudah berpaling? Gitu kan? Bagaimana mungkin dengan cepat dapat digantikan dengan ajaran palsu yang ngomong, iya Yesus sudah mati, kita ya percaya. Tapi tetap loh kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan itu, baru kamu akan mendapatkan Allah. Nah, makanya PS Paulus waktu itu pusing gitu. Pusing 7 keliling. Waduh. Nah, saya bisa bayangkan kalau Paulus ada di zaman ini ya tambah mumet gitu ya. Tambah mumet, saya percaya itu. Nah, ketika saudara mendengar, saya tanya lagi sekarang, jika ada frase yang mengatakan Kristus disalibkan, apa yang terlintas dalam pikiran saudara? Bagi banyak orang masalahnya keakraban, kedekatan itu seringkali mengecilkan kekaguman. Benar enggak? Kayaknya tahu Yesus, wih pertama kali terima Yesus, keren, wih kagum. Lama-lama karena biasa dengar Injil. Lama-lama biasa, nggak ada lagi, wow keren ya Yesus. Nggak ada lagi, respeknya hilang. Jadi biasa, jadi cuma sekedar Injil sebagai kebenaran di otak. Percaya, tapi nggak menggentarkan hati kita. Nah ini yang masalahnya yang Paulus ngomong, kamu ini bodoh gitu. Jadi mengubahkan enggak hati kita waktu kita ngomongin Injil? Atau tetap aja enggak? Nah seringkalinya enggak gitu loh, seringkalinya enggak. Nah sebab jemaat Galatia ini mirip kayak kita. Makanya kita perlu belajar, Roh Allah telah menyelamatkan kita melalui karya Kristus. Namun setelah itu ya kita mudah terjerumus toh sama peraturan ini dan itu, benar enggak? Kita masih hati kita tergoda untuk melakukan ini dan itu supaya kita diterima. Kalau kita sudah melakukan ini dan itu, kita merasa kita punya medali rohani. Wih. Kita seakan-akan kalau sanggup doa puasa atau bangun jam 4 doa pagi. Wih, dipimpin oleh koordinator yang luar biasa. 40 hari puasa, tidak pernah gagal. Kita merasa, wih aku layak dapat medali. Angel, gak bisa doa puasa 40 hari, 1 hari letoy, lemes, wah aku lebih keren. Nah kita merasa layak merendahkan orang lain, benar enggak? Dan waktu kita mengklaim ayat-ayat, wah aku kan sudah doa puasa loh Tuhan, kayak Tuhan Yesus 40 hari. Aku layak dong terima berkat-Mu, aku sudah sujud jengking loh, sujud loh berdoa, yang lain pada ngorok, aku bangun jam 4 aku berdoa. Masa Tuhan enggak dengar doaku? Nah itu sama kayak kita. Kita ini berusaha menyenangkan Tuhan, bertransaksi sama Tuhan dengan usaha kita. Padahal itu adalah sebuah bencana besar kata Paulus. Jadi fokus Paulus adalah kutuk hukum, salib Kristus, berkat sejati. Mari kita pelajari hari ini. Oke, kutuk hukum Taurat. Pengajaran kaum Yudaisme ini berbahaya.
Dan itu ada sampai sekarang dampaknya. Karena mengajarkan orang Kristen itu kan melengkapi imannya pakai perbuatan hukum Taurat. Nah makanya Paulus ini benar-benar mengerahkan kekuatannya untuk menyadarkan jemaat Galatia dan jemaat RGCC. Ya kan? Dari legalisme yang mematikan ini. Saya minta mungkin satu orang bisa yang ini ya, yang karena ini ada karena saya nggak sampai tulis di sini, ini yang FAYH. Silakan. Galatia 3, 10-11, Angel. Dan orang yang menggantungkan keselamatannya kepada hukum Taurat berada di bawah kutuk Allah. Sebab kitab suci dengan jelas mengatakan, terkutuklah setiap orang yang melanggar salah satu hukum yang tertulis dalam kitab hukum Allah. Karena itu, jelaslah bahwa tidak seorang pun dapat diperkenankan di hadapan Allah dengan berusaha menaati hukum Taurat, sebab Allah telah mengatakan bahwa satu-satunya jalan supaya kita dibenarkan dalam pandangannya ialah melalui iman. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Habakuk, orang yang mencari hidup akan menemukannya dengan percaya kepada Allah. Oke. Taurat memang suci dan baik. Ya, Paulus tidak sedang menyerang hukum Tauratnya. Tapi tujuannya hukum Taurat itu bukan untuk menjadi sarana untuk keselamatan hidup kita. Taurat diberikan untuk menyatakan dosa dan membungkam mulut manusia. Saya bacakan buat saudara ya. Ini di Roma 3 ayat 19-20. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya tersumbat setiap mulut. Dan supaya seluruh dunia berada di bawah penghakiman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi hukum Taurat ini apa? Cermin yang menunjukkan betapa dalamnya kerusakan hati kita. Loh, kalau memang tahu hukum Taurat ini nggak bisa dilakukan oleh kita, ngapain Tuhan berikan hukum Taurat? Tujuan hukum Taurat itu memang untuk menyatakan kehendak Allah yang kudus. Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Dari awal Tuhan memberikan hukum Taurat bukan untuk supaya manusia bisa diselamatkan lewat hukum Taurat, tapi untuk menyatakan kehendak Allah yang kudus, karakter Allah yang kudus. Jadi justru mengungkapkan betapa dalamnya kejatuhan manusia. Jadi hukum Taurat itu tujuannya apa? Untuk menunjukkan loh, kayak cermin gitu. Tapi hukum Taurat itu enggak kayak ini. Kalau cermin muka saya belondengan, lihat cermin. Saya tahu muka saya belondengan, tapi apakah cermin bisa menghapus belondeng saya? Enggak, harus pakai sabun saya kan, cuci muka. Nah seperti itu. Jadi tujuan dari hukum Taurat adalah mengarahkan manusia kepada Kristus. Kamu enggak bisa, kamu lihat cermin, hukum Taurat ini karakternya Allah. Nah makanya kamu perlu Kristus, bukan untuk berupaya dengan kekuatanmu. Gitu kan, sebab hanya Yesus satu-satunya yang bisa menebus dan menggenapi hukum itu. Nah, minggu lalu dikatakan bahwa janji Allah diberikan terlebih dahulu kepada Abraham, setelah itu baru hukum Taurat. 430 tahun kemudian baru hukum Taurat ada. Abraham menerima janji Allah terlebih dahulu atau sunat dahulu? Janji dulu diberikan, baru dia disuruh sunat. Jadi makanya orang Yahudi ini, kesalahan kaum Yudaisme adalah mengubah Taurat menjadi syarat keselamatan. Kamu harus disunat kalau mau selamat. Loh, Bapak Abraham itu ya, mempunyai, itu kalau nyanyi itu gak selesai-selesai nih khotbah. Banyak sekali anak-anak, Alek, anaknya, semua disebut. Jadi jadi itu, sunat itu bukan tanda kamu, kalau disunat kamu selamat. Salah. Sebelum disunat, Abraham disunat, dia sudah dikasih janji. Oleh keturunanmu, bangsa-bangsa akan menerima keselamatan. Keren kan? Jadi disunat dulu atau diberi janji? Diberi janji dulu baru disunat gitu. Yang baru disunat anaknya ini ya. Astaga. Allah tidak meletakkan warisan pada dasar yang baru. Seakan-akan Tuhan itu mudah berubah kayak kita nih ya. Katanya Debita itu bengi tempe sesuk dele. Salah. Esuk tempe bengi dele. Ngono jare Debita.
mulutnya itu berubah-berubah. Tuhan tidak berubah. Dahulu kalau gini, aku dahulu mengajar kamu untuk percaya kepadaku. Sekarang aku mengajar kamu untuk bekerja kepadaku. Enggak pernah berubah. Aku dulu ngajarkan kamu mengandalkan aku. Sekarang aku mengajarkan kamu, ayo terima pahala, ayo lakukan ini. Enggak, perjanjiannya tetap sama. Jika Allah telah menetapkan warisan pada dasar yang baru dan mengajar orang untuk memperoleh keselamatan dengan usaha mereka, artinya ya sedang menentang janjinya sendiri, benar enggak? Dan membatalkan kasih karunia-Nya. Jadi hukum Taurat itu kudus dan baik. Jadi jangan ngomong hukum Taurat itu jelek ya. Hukum Taurat tidak mengajarkan kita untuk terlibat dalam ajaran sesat Galatia ini, Yudaisme ini. Hukum Taurat mengajarkan ketaatan yang berasal dari iman dan menerapkan perjanjian Abraham pada tahap baru sejarah penebusan melewati Kristus. Oke? Jadi kesalahan Yudaisme ini berat, mengubah Taurat menjadi syarat keselamatan, terus menambahkan Injil dengan semangat self help. Apa itu? Duduk crash help. Enak ya mulutnya, self help. Self help gitu ya. Kesalahannya ini fatal. Mari kita telusuri di zaman ini. Oke. Jadi kesalahan Yudaisme ini selalu mengomong hukum Taurat ini jadi akan alat transaksi. Kalau taat aku diberkati, kalau gagal aku dihukum. Kalau aku hidup benar Allah sayang sama aku. Nah masalahnya tidak ada yang berhasil toh. Mana ada yang berhasil dari zaman perjanjian lama? Tidak ada satupun orang Israel yang pernah berhasil menaati Taurat secara sempurna. Sebutkan, enggak ada. Sejarah Israel punya catatan panjang secara kolektif ya, secara pribadi juga. Bahkan ketika Allah sudah berkasih karunia banyak, tetap mereka gak lulus. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu. Itu kan ayatnya di Galatia 10 tadi. Jadi tidak ada toleransi untuk kesalahan kecil. Margin of error, kayak pinter ya, margin of error. Jadi nggak ada toleransi kecil. Kalau kecil gitu, kalau di pembukuan gitu perusahaan nggak apa-apa lah kecil, kita anggap selesai beres. Nggak ada. Taurat menuntut kesempurnaan. Satu pelanggaran satu pelanggaran saja cukup meruntuhkan semua sistem yang kita lakukan. Karena itu makanya kita katakan kutuk hukum Taurat. Kok dikutuk, bukan hukum Tauratnya, kitanya yang terkutuk, terjerat kayak di dalam lingkaran yang tidak bisa keluar. Makanya sering ya kalau kita lihat bangsa Israel itu gagal bolak-balik, jatuh dalam penyembahan berhala, melawan para nabi, ya kan, perjanjian lama, menolak Mesias sampai hari ini, ya kan. Jadi menambahkan Injil atau semangat self-help ini itu begitu sama aja kayak menambahkan Injil sama dengan bukan Injil, merusak Injil. Oke? Paulus ngomong seperti ini, salib itu enggak perlu di-upgrade, wes TOP BGT, wes terbaik, gak usah kamu tambah-tambahin apa-apa. Jadi hukum Taurat tidak diberikan untuk alat keselamatan, melainkan untuk menyingkapkan kebodohan kita, kedalaman dosa kita, dan menunjukkan manusia kepada kebutuhan akan Injil. Amin. Jadi surat Galatia ini sangat tajam, sangat berkuasa untuk menyingkapkan kebobrokan usaha manusia, keindahan anugerah Allah, dan keharusan untuk hidup dari apa yang sudah Yesus selesaikan di kayu salib, bukan hukum Taurat. Hukum Taurat kudus, tapi tidak menyelamatkan. Cuman Kristus yang menyelamatkan. Nah, problem legalistik sekarang, efek kutuk hukum Taurat. Itu ayatnya di Galatia 3 ayat 12, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Apakah bisa? Sulit. Problem legalistik sesungguhnya adalah ekspresi dari kutuk hukum Taurat. Ketika seorang hidup dengan pola aku harus baik supaya diterima, sebenarnya sedang terjebak dalam sistem yang lama lagi. Pola kuno yang sebenarnya sudah ditebus oleh Yesus, tapi balik lagi. Sehingga hari ini banyak orang yang terjebak dalam budaya pick me syndrome. Kita buka. Pick me, bukan pick satunya lo ya. Bukan ya, ini pick me syndrome yang ingin terlihat paling sibuk, paling baik, paling lelah, paling aktif. Supaya apa? Supaya diterima. Pick me adalah versi modern dari legalisme yang tersembunyi. Apa itu sih pick me? Saudara cari tahu aja, perilaku di mana seseorang berusaha menarik perhatian dan mendapatkan pengakuan dengan cara menonjolkan dirinya sendiri.
secara berlebihan. Seringkali dengan menunjukkan kelelahan, terus kerja keras, terus pengorbanan. Yang dirasa kalau paling berat dibanding orang lain dia itu keren. Itu pick me. Ayo, mengaku. Ada yang kayak gitu? Banyak gitu ya. Mungkin saya ternyata. Ini adalah bentuk performa yang rusak karena didasarkan kepada kebutuhan validasi. Tahu validasi? Haus pengakuan, haus penerimaan dari manusia. Bukan dari identitas yang sudah diterima di dalam Kristus. Kemarin kan Bapak Gembala kan tentang ceritamu ya kan? Ada ya? Coba diulang lagi yang di Komsel kemarin. Bagaimana performa kita itu kadang berasal dari cerita masa lalu kita. Sehingga itu membentuk identitas kita. Oke? Sindrom ini seringkali mencerminkan tekanan hidup dalam budaya kutuk hukum Taurat. Berusaha membuktikan diri agar diterima, bukan hidup dalam anugerah dan penerimaan. Jadi pick me ini banyak loh orang pick me sekarang. Cari validasi dengan cara berlebihan. Ingin diakui dengan jalan melakukan pengorbanan. Aku harus berkorban loh. Hei lihat aku dong. Takut tidak dianggap jika tidak tampil sibuk. Jadi sibuk, paling sibuk supaya apa? Supaya terlihat, wih keren lah nih Rek, paling sibuk loh. Yang lain datang jam 8, aku datang jam 6 loh. Ngelapain ya? Ngapain ya? Paling keren gitu, terlihat bahwa Ibu Gembala ini paling sibuk sendiri keren. Itu namanya pick me. Dia takut kalau saya nggak ngapa-ngapain gitu ya, terus saya merasa hati saya gini, kalau aku nggak ngapa-ngapain nanti dilihat sama Diki, kok Bu Gembala diem aja sih? Oh memang dasar, oh no. Ya mungkin ya itu akhirnya jadi berusaha melakukan sesuatu supaya dapat pengakuan. Terima kasih ya Bu Gembala, sudah baik ya. Itu namanya pick me. Semua bentuk usaha untuk mendapatkan penerimaan lewat performa. Performaku harus baik supaya terlihat keren. Harus melakukan ini dan itu dulu supaya dapat senyuman dari Bapak Alek. Asik. Oke. Bahaya sering tidak disadari ini apa? Kita merasa baik karena berperilaku baik, bukan karena dibenarkan oleh Kristus. Jadi kita merasa, kalau misalkan Bapak Gembala memberi semangat, terima kasih ya Angel, suaramu keren kali hari ini. Langsung terbang 5 cm. Wih keren, bukan karena Kristus, karena dia sudah melakukan sesuatu dan keren. Kita merasa aman karena disiplin rohani, bukan karena salib Kristus. Itu saya lakukan, bodoh saya dulu. Jurnal. Enggak ngubah hati loh, enggak ngubah hati. Ngubah contoh-contohan. Apa iki arek-arek iki? Satu kos contoh-contohan jurnal ini loh, ya piye tuh. Terus ternyata jurnal tahun lalu diulang tahun berikutnya. Dikira yang lihat ini ndak inget. Loh kok podo Diki iki yo. Loh ya kan? Ketahuan ya kan? Jadi kita merasa aman karena disiplin rohani. Loh sudah loh ya, aku sudah jurnal, layak aku pelayanan. Bukan karena salib. Nah dulu kekonyolan itu, ini makanya RGCC bodoh, iya dulu bodoh gitu ya. Kita merasa superior karena moralitas, bukan karena anugerah. Menolong orang, ayo tolong, ada orang kecelakaan kita tolong. Tapi supaya terlihat keren, bukan karena anugerah. Dan ketika kita gagal, ini masalahnya bahaya self help atau performa yang diandalkan itu. Kalau kita gagal, kita merasa hancur, sudah dunia hancur. Karena seluruh sistem kita memang dibangun di atas performa, bukan Injil. Mudah jatuh enggak? Mudah jatuh banget. Lanjut. Tapi saya mau ngomong, tapi apakah performa itu salah? Kemarin dibahas di Komsel ya. Enggak, performa sendiri enggak salah. Sehat kalau dalam anugerah. Sebagai buah anugerah, bukan alat pembuktian diri, sehat. Kalau performamu untuk membuktikan diri, aku iso. Saya dulu gitu, tak buktikno ya, aku iso, lihat aja. Tampil supaya terlihat keren. Bukan anugerah, itu performa bodoh. Tapi kalau performa itu sehat, itu lahir dari anugerah. Kenapa kamu lakukan? Kenapa kamu datang ibadah? Karena Kristus sudah mengasihi saya. Enak, ya kan? Ketika dilakukan, wasik. Itulah Dewi Persik, Rek. Kita dilakukan dalam kasih, bukan untuk validasi. Wasik ya.
Performa yang lahir dari iman dipimpin oleh Roh Kudus, performa itu oke. Go. Jadi bukan berarti gak boleh berperforma kata Bu Gembala. Wes ke gereja sandalan jepit ngono ya. Kataan pendek gitu, terus gak mandi. Loh, aduh, bukan itu maksudnya. Kerja males-malesan bukan, performa tetap baik di dalam anugerah Tuhan. Amin. Jadi buah. Lanjut. Salib Kristus, ini yang kedua. Tadi kutuk hukum Taurat. Kenapa? Ya karena kita enggak pernah berhasil. Nah sekarang salib Kristus. Substitusi ilahi. Galatia 3:13 saya bacakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi salib adalah bukti bahwa dosa begitu serius. Kita nggak bisa melawan dosa. Nggak bisa itu menghancurkan dosa itu pakai perbuatan baik kita. Sekalipun kamu puasa 80 hari ya, sampai gondrong rambutmu ya, bau mulutmu. Kamu nggak akan bisa menghapus dosamu, sehingga hanya darah anak Allah yang sanggup menyelesaikannya. Amin. Ayo semangat. Ini kuasa yang kita terima loh. Di salib kutuk kita berakhir. Amin. Yang kita nggak bisa loh kutuk muter melakukan ini itu, karena kita ini sudah terbudaya sejak kecil dari zaman mak engkong kita. Kamu ke gereja loh ya, kalau enggak nanti nilaimu jelek kayak Lucky itu ya. Kalau kuliah mau ujian aja dia ke gereja. Ke gereja berdoa sungguh-sungguh. Saya dulu kalau sama mama saya, itu enggak ke gereja, enggak apa-apa. Mama saya yang bawain roti perjamuan. Kamu sakit, minum, makan. Haleluya gitu di rumah. Kayak gitu. Jadi kacau, semua kacau, polanya kacau. Tapi di salib kutuk kita berakhir. Kita selesai. Aku kok dulu bodoh, enggak apa-apa wis. Memang kita dulu semua bodoh, ya. Dan berkatnya menjadi bagian kita hari ini. Amin. Kita dibenarkan oleh iman, bukan oleh tradisi, bukan oleh hukum, bukan oleh moralitas. Itu salib, substitusi ilahi. It is done, kata firman Tuhan. Kata Yesus, kayu salib ya diperlakukan seolah-olah dialah yang melanggar hukum. Loh padahal kita yang melanggar, dia yang mati. Supaya apa? Supaya kita bisa menerima anugerahnya. Salib itu bukan simbol belas kasihan loh, murahan gitu ya. Bukan, salib adalah bukti bahwa dosa kita begitu serius. Kita ini merasa kita orang baik masalahnya, itu kan bolak-balik kita dengar ya di sini. Kita ini merasa kita orang baik. Bangun pagi merasa, wih keren rek, buka HP, wih keren rek dapat ucapan selamat. Anda telah layak mendapatkan penghargaan karena ini. Keren. Investasi Anda naik hari ini. Hidup kita merasa, wih keren rek, Bitcoinku naik. Pas Bitcoin turun, nilaiku turun. Sama, tapi di kayu salib Yesus membuktikan bahwa dosa kita sudah diselesaikan. Amin. Hanya darah anak domba Allah itu yang sanggup menyelesaikannya. Tidak ada alternatif lain. Bukan hukum, bukan tradisi, hanya Yesus. Amin. Lanjut. Galatia. Nah ini yang ketiga ya. Jadi ingat, kutuk hukum, salib Yesus. Yang ketiga, berkat sejati. Apa yang kalau kita dengar kata berkat? Ayo ngaku. Berkat. Apa? Apa katanya? Kristus. Haleluya. Nikah. Berkat sejati kalau aku bisa menikahi dia Tuhan. Asik, enak gitu kan. Berkat sejati kita salah kaprah. Kalau aku sudah punya rumah baru. Engkaulah Tuhan, engkaulah nyanyi. Tuhan, seneng enak. Tapi kalau gak dapat rumah, tuh muter aja cicilanku, gak mari-mari cicilan motor Tuhan itu. Gak wasik. Aduh ya. Jadi Galatia 3 ayat 4 mengatakan, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Kemarin sudah dibahas jelas itu sama Bapak Pendeta David Victor. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan. Kalau kita cuman, kenapa senang jadi anak Abraham? Senang, kenapa? Kaya raya.
kayak Bapak Abraham kaya raya, aku ya kaya raya. Ishak aja dibilang semakin hari semakin kaya, tambah lama tambah kaya. Kita pegang, klaim setiap hari. Tambah hari tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya. Tapi kok gak kaya-kaya? Kecewa terus sama Tuhan. Berkat Abraham bukan hanya untuk Yahudi, orang Yahudi, tapi untuk semua bangsa. Berkat diperoleh bukan lewat hukum Taurat, tapi melalui iman kepada Yesus. Melalui iman kita menerima apa? Janji Roh Kudus, supaya kita punya kuasa untuk hidup baru. Bebas dari kutuk hukum, hidup dalam anugerah dan kuasa Roh. Inilah berkat sejati. Jangan cari-cari yang lain. Kita kalau katanya sering kan, kalau biasanya orang terlihat di gereja itu semuanya nangis, itu urapan turun. Lah belum tentu, kamu nangis karena utangmu gak bayar-bayar, ada tagihan pinjol Tuhan, tolong nangis bukan karena melihat keindahan Kristus, karena ingat utangnya. Karena habis diputusin pacar, apalagi di PHK pekerjaan, gak laku jualannya. Apalagi nangis, Tuhan tolong aku anak Abraham, Bapak Abraham, nangis menjerit-jerit sama Tuhan. No, berkat Abraham sudah turun lewat siapa? Kristus. Itu yang harus kita rayakan setiap hari. Itu yang harus kita nikmati setiap hari, bukan kejar mobil baru, pacar baru, rumah baru. No, ini yang harus kita rayakan. Amin. Nah, sekarang implikasinya. Implikasi Injil. Injil bukan hanya membebaskan kita dari kutuk. Tadi kok ngomongin kutuk. Terkutuk kita pulang nanti. No, kita lagi ngomongin Injil bukan hanya membebaskan kita dari kutuk, tapi memperbarui hidup kita. Dari performa kepada kasih karunia. Kalau kita selalu dituntut orang tua kita, kamu harus keren ya, tampil yang baik. Jangan memalukan mama. Nilaimu harus 100. Nilaimu harus paling tidak berapa sekarang nilai rata-rata? 80 ya paling tidak ya. Awas 50. Padahal mama nih 0. Matematika 0 terus. Menuntut anaknya 80. Itu palsu. Jadi dari performa kepada kasih karunia. Anaknya gagal, gagal aku mah. Basketku gagal mah kalah mah. Lu gak apa-apa. Kalah juga gak apa-apa. Dalam pertandingan ada menang ada kalah. Tapi waktu kalah kamu mengucap syukur, identitasmu bukan karena kalah. Tapi latihan harus kita tampilkan. Daniel Coach, tampil. Untuk apa? Untuk dilatih. Tapi bukan berarti identitasnya dari basket. Gagal, gak apa-apa gagal. Kita ini sering gagal kok. Siapa yang gak pernah gagal hidupnya? Silakan keluar dari tempat ini. Kita ini golongan orang-orang gagal kita ini soalnya. Ya, Reksi sombong, keluar. Jadi dari pembuktian diri kepada pertobatan, gak usah membuktikan diri terus, capek membuktikan diri. Aku bisa. Gak bisa, kita sering gagal. Kita ini sering menyembunyikan kelemahan kita. Ya, benar enggak? Kita takut orang lain melihat kelemahan kita, borok kita. Mau kita tutupin pakai handy plus, salon pas. Jadi dari pembuktian diri kepada pertobatan, enggak apa-apa terlihat kalah. Kenapa kamu kok salah hari ini? Ya aku salah memang. Aku bodoh hari ini. Aku enggak lihat Kristus. Tolong doakan saya. Itu budaya Kristus. Amin. Dari pembuktian diri kepada pertobatan, dari usaha diri sendiri kepada kuasa Roh. Kamu bisa enggak iso, tapi kuasa Roh dalam Yesus Kristus oleh Roh Kudus aku bisa. Dari hidup semaunya kepada ketaatan karena kasih karunia. Ini kita sudah ngobrol. Ini ya, gereja ini ngomongin Injil. Jangan sampai kita ini malah seenaknya. Ke sisi antinomian, apa itu? Liberal. Seenaknya, gak apa-apa kan Yesus sudah mengasihi aku. Jaminannya, aku hidup kekal bersama Yesus. Gak apa-apa lah, salah-salah dikit kan yang penting Yesus sayang sama aku. No, kalau kita mengenal bahwa berkatnya itu sudah diterima oleh kita, sudah seharusnya kita enggak hidup seenaknya. Tapi taat karena kasih. Injil bukan hanya membebaskan kita dari kutuk, tapi memperbarui hati kita, hidup kita. Lanjut, Rex. Ketaatan tidak pernah menghasilkan Injil.
Siapa yang mulai dari ketaatan tidak akan pernah menghasilkan Injil. Tapi Injil menghasilkan ketaatan. Amin. Amin. Kalau kita menghidupi Injil, taat itu ngikuti. Jadi nggak perlu nyuruh orang taat-taat, sis. Kamu kalau melihat Kristus, kamu akan rela dibentuk. Mau. Kenapa sih peraturan pelayanan harus datangnya aja harus absen? Wah, males aku. Hatimu. Taat itu enggak perlu disuruh-suruh. Injil menghasilkan ketaatan. Tapi ketaatan enggak pernah menghasilkan Injil. Dulu kita mulai dari ketaatan ya. Lakukan ini itu supaya terlihat baik. Salah kita konsep kita. Salah ya Tuhan, minta ampun. Bodoh memang. Tapi Injil mengubah kita. Injil menghasilkan ketaatan. Amin. Lanjut. Sekarang kalibrasi hati kita ya, sama evaluasi hati. Dari performa terus capek enggak? Capek. Menuju ke transforming. Apakah aku masih hidup untuk membuktikan diri atau karena anugerah? Kalau saudara terus berusaha menghidupi hukum Taurat itu terus ya, aku harus lakukan ini. Saya ulang sekali lagi, apakah hukum Taurat itu salah? Enggak, ya, diulang lagi. Hukum Taurat itu kudus, itu karakter Allah sendiri. Tapi kita ini sering gagal, makanya kita butuh Yesus. Jangan terus membuktikan diri aku bisa melakukan. Hukum Taurat yang keberapa? Hormati ayah dan ibumu. Keberapa? Nah ini Kak Isa lagi. Gagal saya ini. Kelima ya? 4? Oh ya, pinter lagi. 4. Hormati ayah dan ibumu. Apakah itu dilarang? Enggak kan? Sampai hari ini kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Tapi bukan karena performa. Siapa yang 100% berhasil memenuhi hukum itu? Hormati ayah dan ibumu. Ayo ngaku. Dia. Oh Kristus ya. Gagal pasti. Siapa yang enggak pernah marahan sama orang tuanya? Ayo. Siapa yang enggak pernah enggak ngomong sama orang tuanya? Gara-gara ini mama ini. Ngamuk, duel sama mamanya, sama papanya. Pernah? Nah, ternyata memang kita enggak pernah bisa 100% memenuhi hukum Taurat. Jadi enggak usah membuktikan diri sudah. Aku aja, ya aku harus menghormati orang tuaku. Tapi pernah gagal, pernah Tuhan. Aku pernah ngamuk mbek mamaku. Tak amuk-amuk mamaku di hati. Gak berani di depan mama. Tak amuk-amuk di hati. Aku marah mama ini emang. Itu sudah berdosa kita. Kalau kita pakai hukum Taurat mati kita sudah. Tapi karena anugerah kita hidup sampai hari ini. Mari ngamuk-ngamuk mbek mama ya. Pelayananku. Kalau zaman dulu mati kamu sudah. Ya, kita ini karena anugerah, semua karena anugerah. Apakah aku melayani untuk mendapatkan pujian atau sebagai respon kita, respon kasih kita? Ketika gagal, apakah aku merasa hancur atau karena tahu ada anugerah? Pernah hancur enggak di pelayanan? Siapa yang enggak pernah hancur di pelayanan? Wih, banyak yang hancur ya. Saya nih ya pernah dadal duel juga. Dadal duel. Tapi tahu ada anugerah sampai hari ini. Melayani Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah, tapi karena Kristus. Apakah identitasku bergantung pada performa atau pada salib Kristus? Mari kita uji hati kita. Sampai hari ini identitas kita bergantung pada apa? Kalau aku berhasil, Yesus sayang aku. Atau karena salib. Mari berhenti berperforma dan mulai bertransformasi. Amin. Lanjut. Nah, terakhir. Saya persilahkan. Enak. Hidup dalam kuasa salib artinya apa? Kita dimampukan bersyukur di tengah tekanan. Kita ini sulit loh. Bersyukur pada waktu ditekan orang. Waktu nyembah Tuhan, melayani Tuhan di sini, pulang-pulang dicegat sama Bapak Gembala. Nyanyimu mang lo fales. Wah, langsung hancur. Ya Tuhan, ternyata fales aku Tuhan. Nangis. Bisa bersyukur? Enggak bisa. Wajah Bapak Gembala muncul terus. Bapak Gembala, engkau telah mengomong, suaraku fales, tertekan. Tapi apa? Apakah kita bisa bersyukur pada waktu kita diomongin orang, gak keren khotbahmu tadi. Ngomong apa sih, gak jelas. Kalau saya dulu diomong gitu langsung, wis persiapan sampai jam 2 malam. Diomong gak jelas khotbahnya, langsung terpuruk. Apa kita bisa bertekun tanpa ingin pembuktian?
Oh, aku mau tekun supaya terlihat. Dan dibilang oleh Bapak Alek, Diki, luar biasa kamu. Sekalipun kakimu sakit, kamu terus melayani. Wah, surga adalah milikmu. Wow, surga ditentukan oleh Bapak Alek ya. Beristirahat tanpa rasa lelah. Kalau kamu capek, ngomong capek. Aku capek kok, tolong saya lelah. Kenapa? Ada banyak hal yang harus saya tangani. Bisa dilayani. Jadi jangan pergi, tapi beristirahat tanpa rasa bersalah. Mengakui tanpa takut dihakimi. Kita ini gereja seringkali jadi orang yang suka menghakimi enggak? Iya, paling takut kalau ngomong sama orang gereja. Makanya larinya ke sahabatnya. Sahabatnya gak apa-apa, wes ngombe-ngombe. Makanya seneng. Gereja ini gak pernah berubah. Dihakimi. Oh, saya habis ini minum-minum hari ini. Oh, berdosa terkutuk kamu. Gak boleh melayani. Langsung dah cari temannya yang sama. Akhirnya gak pernah berubah. Tapi mengakui tanpa takut dihakimi. Karena kita tidak sedang mengejar penerimaan. Kita sudah hidup dari penerimaan itu sendiri. Amin. Mari saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan pujian ini. Mari pandang Yesus, jangan pandang yang lain. Yang lain bisa mengecewakan saudara. Performa saudara pun bisa mengecewakan saudara sendiri. Sudah lakukan ini, aku tetap gagal. Lihat Yesus selesaikan semuanya. Dia satu-satunya pribadi yang menyelesaikan hukum Taurat tuntas, selesai. Terbaik. Dan mari dia layak terima apa yang jadi bagian kita, yaitu ucapan syukur kita. Belajar yuk sama-sama. Hidupku tenang dan aman, ataupun susah menimpa. Setiap musim hidup, Tuhan yang menuntun. Tenanglah jiwaku. Saudara ndak dituntut lagi, kita bisa rest hari ini. Betapa mulia anugerah kasih-Mu. Kau tebus seluruh dosaku. Ditanggung Kalvari untuk bebaskanku. Puji Dia, puji Dia, jiwaku. Yesus, terima kasih kami bisa tenang Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan, Kau sudah selesaikan semuanya. Tenanglah jiwaku. Walaupun kegelapan datang menyerangku, iman
dapat perkenanan Tuhan. Dia sudah mengenankan hati kita, Dia sudah menerima kita. Tenanglah, tenanglah jiwaku. Tenanglah, tenanglah jiwaku. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Ini jadi doa kita hari ini. Tuhanku datanglah, Ya Tuhan, agar nyatalah imanku. dan sangkakala menyambut datangnya. Tenanglah, tenanglah jiwaku. Yesus Engkau baik. Jiwaku, kami bisa rest di hadirat-Mu Tuhan. Kami bisa menikmati Engkau hari ini. Tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku. Tenanglah, tenanglah jiwaku. Terima kasih Tuhan, kami bisa rest hari ini. Kami yang selalu dituntut lebih dari orang lain, kami harus membuktikan ini dan itu terhadap orang lain supaya kami diterima. Hari ini kami mengucap syukur, ada kabar baik bahwa kami tidak perlu membuktikan diri supaya kami terlihat layak di hadapan-Mu. Engkau sudah melayakkan kami, Engkau sudah menyelesaikannya di kayu salib mati buat kami. Itu cukup, itu jadi identitas terbaik kami. Bahwa pada waktu kami berhasil kami tidak sombong, pada waktu kami gagal kami bisa kembali kepadamu, sebab Engkau selalu menerima kami. Dan kiranya hati kami bisa terus dibentuk oleh Roh Kudus. Kami tidak bebal, kami tidak bodoh lagi. Kami sudah mendengar kabar baik Injil-Mu, bahwa kami ditebus oleh karena kasih karunia-Mu, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena perbuatan hebat kami Tuhan. Kami selalu gagal, sering kali gagal. Kadang kami berhasil, kadang kami gagal. Karena itu kami sadar hari ini, terus sadarkan kami Roh Kudus, kami membutuhkan Engkau. Berkasih karunia Tuhan. Mari kita responi firman Tuhan. Mari kita berkata kepada jiwa kita supaya jiwa kita bisa rest di dalam anugerah-Nya, di dalam apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Pertama kali waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di Taman Eden, dia mengambil pohon yang dilarang oleh Tuhan. Hukum pertama yang disebut pada waktu itu, jangan kau mengambil pohon yang ada di tengah-tengah, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi justru manusia pertama Adam dan Hawa mengambilnya dari pohon itu. Dan akhirnya kita semua mengalami kejatuhan. Kita mengalami dosa, kita mengalami kutuk dan keterpisahan dengan Allah. Tetapi puji Tuhan, Adam yang terakhir, dia bukan melanggar kehendak Allah, tetapi dia justru mentaati kehendak Bapanya sampai mati, dikatakan di kayu salib, di terjemahan yang lain digantung di atas pohon.
Dan saya percaya penulis menerjemahkan dengan tepat. Adam pertama dia berdosa, dia mengambil pohon pengetahuan baik dan jahat yang dilarang oleh Tuhan. Tetapi Adam yang kedua justru dia memberikan nyawanya, digantung di atas pohon, di atas kayu, dan itu adalah kayu salib, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, mereka beroleh hidup. Dia menjadi pohon kehidupan buat kita, bukan pohon kutuk, bukan pohon pengetahuan baik dan jahat, tetapi pohon kehidupan. Dan tahukah saudara jemaat Tuhan, di Wahyu ditutup pula dengan di tengah-tengah pemerintahan Allah ada pohon kehidupan. Dimulai dengan pohon kutuk, diselesaikan oleh Kristus sebagai pengantara kita. Dan pada akhirnya di tengah-tengah pemerintahan Allah di langit bumi yang baru, di situ diletakkan pohon kehidupan. Dan itulah cerita Injil yang menjadi identitas kita. Itulah cerita Injil yang menjadi behavior kita, menjadi perilaku kita, menjadi ketaatan kita. Itu yang mendorong kita melayani, itu yang mendorong kita berbuat baik, itu yang mendorong kita berdoa, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, bergaul, bersekutu satu dengan yang lain. Karena pohon kehidupan itu sudah diberikan kepada kita semuanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan Engkau bukan mengambil, tapi Engkau justru memberikan. Inilah tubuhku, inilah darahku, makan, minum. Adam yang pertama mengambil, memetik yang bukan haknya. Adam yang terakhir dia ngomong, ambil daripadaku, engkau akan hidup selama-lamanya. Ini tubuhku, ini darahku. Itu berkat yang luar biasa. Dan angkat tangan jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau engkau sudah menerima berkat Abraham, dikatakan oleh karena berkat ini semua bangsa akan diberkati. Yes, melalui Anda, saudara dan saya. Angkat tanganmu dan terimalah berkat ini. Berkat yang daripada Abraham ini melalui iman kepada Yesus Kristus yang ada dalam diri kita semuanya. Sebarkan, ceritakan kepada setiap orang yang kau temui, setiap keluarga yang ada dalam kehidupanmu, tetanggamu, teman kerjamu, teman kampusmu, sekolahmu, siapapun yang Tuhan percayakan kepadamu. Ceritakan, beritakan bahwa Tuhan itu telah mengubah hidupmu. Tuhan itu baik. Kabarkan baik atau buruk, tidak baik atau buruk waktunya. Kabarkan Injil Kerajaan Allah. Dan tanda-tanda ini menyertai engkau. Engkau akan diurapi oleh Tuhan. Engkau akan berdoa atas orang sakit sembuh. Engkau akan menumpangkan tangan. Dan setiap orang yang terikat oleh kuasa kegelapan dibebaskan oleh kuasa Injil Kristus. Nah, pergi ceritakan. Jadikan semua bangsa murid Tuhan. Jadikan semua bangsa murid Kristus. Ajarlah mereka seperti yang telah Yesus ajarkan. Kuasa itu sudah ada dalam dirimu. Jadi berkat ini gak boleh kau simpan sendiri. Terlalu egois kalau engkau menyimpan sendiri. Pergi ceritakan dimanapun kau berada. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Berkat ini tercurah atas kehidupanmu. Sampai Dia datang kembali. Di awan-awan akan datang memerintah di langit bumi yang baru. Kami terima berkat Tuhan ini Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Tidak ada pengumuman apa-apa ya. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Di luar ada hidangan-hidangan, Bapak Ibu sudah bisa silakan menikmati ya. Ya, ada saudara bisa menikmati, bawa oleh-oleh buat keluarga dan sebagainya. Tuhan Yesus memberkati. KGC Fellowship ya. Kita akan ada KGC Fellowship. Ini anak muda ya. SMA, kuliah, sekumpul di teman nongkrong ya. Terus tanggal 15 kita akan dilayani oleh Pastor Roni Daud Simeon di tempat ini, oke? Kasih tahu teman-temannya ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan supaya bisa cari jiwa bersama Tuhan Yesus. Yes! God bless you.